Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah dalam Wahyu. Anggota kelompok 2, saya sendiri sebagai ketua, Wahyu Ramadhani Riawan dengan NIM akhir 093. Yang kedua, Muhammad Nailur Rahman dengan NIM akhir 109. Yang ketiga, Raihan Fahri Azhari dengan NIM akhir 120. Mengenal akuntansi syariah dalam Wahyu. Syariah Islam bersumber Al-Quran dan Sunnah. Prinsip, konsep, dan dasar-dasar akuntansi syariah merupakan bagian dari muamalah syariah yang bersumber dari keduanya. Berdasarkan istibat hukum yang bersumber wahyu tersebut terdapat kandungan makna dan hikmah-hikmah yang terkait dengan prinsip, konsep, dan dasar-dasar yang terkait dengan akuntansi. Bentuk istibat terkait meliputi fikih, fatwa, atau istilah lainnya yang bermakna sejenis. Kandungan ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk keimanan, petunjuk hukum, petunjuk kebaikan, dan petunjuk ilmu. Ayat Al-Quran memiliki kandungan utama keimanan, kemudian syarat, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Memaknai ayat-ayat Al-Quran, otoritas ahlul ilmu, ulama Al-Quran. Malaikat Jibril adalah guru Al-Quran sebagai Rasulullah SAW telah mendapat wahyu. Memahami petunjuk wahyu. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa ilmu itu terkadang ada di pikiran, terkadang ada di lisan, dan kadang ada di tulisan. Barang siapa yang mengajarkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya dari apa yang belum diketahui. Tafsir Al-Mishah, Allah yang mengajarkan manusia dan mengilhaminya. Ada dua cara memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama dengan upaya manusia sendiri menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah, dan yang kedua tanpa usaha manusia, seperti yang diperoleh melalui ilham, intuisi, dan wahyu bahi. Dan ini semata-mata karena anugerah Allah bagi siapa yang dikehendakinya. Kandungan-kandungan ayat di atas antara lain: yang pertama, petunjuk keimanan dalam Al-A'la ayat 1-5. Perintah untuk beriman kepada Tuhan yang menciptakan manusia pada masa jahiliyah. Tuhan yang diyakini dan disembah adalah buatan manusia seperti patung, berhala, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, petunjuk ilmu. Metode memperoleh ilmu epistemologi dengan cara membaca, menulis, serta mengamalkan apa yang diketahui sebagai sarana memperoleh pengetahuan dari Allah. Yang ketiga, petunjuk akuntansi dalam wahyu. Sejumlah literatur akuntansi syariah menyebutkan petunjuk akuntansi dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan tentang hukum berhutang dalam tindakan jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Yang keempat, petunjuk keimanan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan diriwayatkan Abu Sulaiman Al-Muraisi berkata kepada murid-muridnya. Tafsir tersebut memberikan petunjuk keimanan iman kepada akhirat, bahwa masalah hutang bukan hanya masalah materi tetapi juga terkait dengan dosa. Hutang wajib dibayar di dunia dan tetap menjadi kewajiban di akhirat apabila belum lunas. Yang kelima, petunjuk syarat. Transaksi pinjam-meminjam dan perdagangan wajib dicatat, harus sampai angsuran lunas, tidak boleh enggan mencatat. Transaksi jual beli yang tidak tunai wajib dicatat dan saksi. Semua pencatatan bermanfaat apabila
debitur sewaktu-waktu ingkar janji atau meninggal dunia dan hutang belum lunas, maka harus ada yang menjamin melunasi jumlah hutang berdasarkan catatan dan atau saksi. Larangan mencampur adukan yang hak dan batil serta menyembunyikan informasi seperti dalam Al-Quran dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Petunjuk keimanan. Rasulullah akan datang dari kalangan saudara sepupu Bani Ismail. Tanda-tandanya sudah jelas dan sekarang tanda itu sudah bertemu. Tetapi pemuka-pemuka agama mereka melarang pengikut mereka percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata mereka dalam kitab-kitab nabi-nabi mereka itu tersebut juga akan ada nabi-nabi palsu. Yang ketujuh, petunjuk keimanan. Pada hari akhir adalah hari pengisapan dan pembalasan. Setiap amal perbuatan akan dicatat di dunia dan tercatat di akhirat. Amal yang baik saat ini akan memberikan kemudahan, ketenangan di hari akhir ketika diperiksa di akhirat kelak dan mendapatkan balasan yang baik. Demikian sebaliknya, amal yang buruk saat ini akan memberikan kesulitan di hari akhir ketika dihisab sehingga mendapatkan balasan siksaan. Yang kedelapan, petunjuk akuntansi. Pencatatan terhadap suatu peristiwa atau transaksi yang baik akan mempermudah dan merasa tenang ketika diperiksa, dan sebaliknya peristiwa atau transaksi yang batil akan mempersulit ketika diperiksa dan berakibat celaka. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada proses akuntansi. Transaksi yang baik, penulisan di transaksi, jurnal sampai dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang benar, baik, jujur selama periode berjalan, maka akan memberikan kemudahan, ketenangan, dan kebahagiaan pada akhir periode ketika dilakukan pemeriksaan, serta akan mendapat balasan yang baik. Yang ke-8, petunjuk syariat. Hadis di atas. Yang ke-8, petunjuk syariat. Hadis di atas petunjuk larangan menerima hadiah bagi pegawai negara ketika melaksanakan tugas negara, koleksi pendapatan negara karena termasuk gratifikasi riswa. Bahkan hadiah-hadiah yang tidak terkait langsung dengan status pegawai negara seharusnya tetap dihindari karena status kedudukan sebagai pegawai negara. Terlebih lagi bukan hanya status pegawai tetapi sebagai pimpinan yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam keuangan. Yang ke-9, petunjuk akuntansi audit terhadap laporan keuangan. Hasil penerimaan zakat yang menjadi penerimaan kas Baitul Mal. Zakat merupakan penerimaan negara pada masa itu. Oleh karena itu dianalogikan saat ini identik dengan pajak dan distribusi maupun penerimaan negara lainnya non pajak PNBP. Para fiskus dan akuntan dalam melaksanakan tugas koleksi semua unsur penerimaan negara harus menghindari menerima hadiah karena hak tersebut termasuk riswa. Terlebih lagi mengurangi penerimaan negara termasuk korupsi. Untuk mengurangi penerimaan negara dengan cara menggelapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Audit tidak semata-mata kesesuaian antara jumlah zakat yang diterima dengan kewajiban zakatnya, tetapi juga kepatuhan syariah, akhlak, dan moralnya. Yang ke-10, petunjuk akuntansi. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menjelaskan emas dan perak sebagai nilai barang dan ukuran harga serta nisab zakat. Pendapatan ini mengikuti Ibnu Abadin yang menyebutkan bahwa dinar dan dirham merupakan nilai-nilai untuk barang apa saja, bukan barang yang menjadi nilai baginya. Jadi uang merupakan alat tukar untuk menentukan harga barang.
sejalan dengan Ibnu Rashid yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nukut atau uang adalah keberadaannya dalam transaksi barang, sedangkan barang adalah yang dapat diambil manfaatnya. Yang ke-11, petunjuk keimanan. Iman terhadap akhirat, bahwa perbuatan curang dalam berdagang tidak hanya merugi di dunia tetapi juga celaka di neraka. Yang ke-12, petunjuk syariat. Larangan transaksi jual beli dengan curang dan merugikan, khususnya barang yang diukur dengan timbangan dan takaran. Ketika menakar harus sempurna dan menimbang dengan benar dengan alat timbang yang baik. Misalnya alat takaran dan timbangan telah ditera dan masa tera belum habis. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.